Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak lagi untuk melihat apa yang paling esensi, apa yang paling utama, apa yang paling penting dari kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang menarik pikiran hati kami, tapi kedap kali itu bukanlah yang paling penting. Bantu kami Bapa untuk melihat dan mengalami, menjalankan yang paling penting adalah kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, ada begitu banyak hal yang membuat kita seringkali terpecah dalam penghayatan hidup kita. Ada banyak hal yang memikat kita sehingga kita lupa akan apa yang paling esensi, paling utama. Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu mencari hal-hal yang paling utama. Dan Paulus menunjukkan kepada kita yang paling utama adalah kasih. Seperti yang Yesus sendiri maksudkan. Untuk masuk kerajaan surga orang tidak banyak hal yang harus dilakukan kecuali kasih. Kasih adalah roh jiwa yang meresapi seluruh hidup kita. Dan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan yang menarik adalah bahwa cinta kepada Allah itu sama dengan cinta kepada sesama manusia. Apa yang kita lakukan kepada Allah itu sejajar dengan apa yang kita lakukan pada sesama manusia. Bukti bahwa saya mencintai Allah adalah saya mencintai orang yang hidup yang ada di sekitarku. Orang yang terutama manusia yang menderita, yang kesulitan, yang mengalami penderitaan, mengalami bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang yang disability, yatim piatu, ya. Dan boleh dikatakan sekali lagi, boleh dikatakan hukum ini sudah kita ketahui dengan sungguh-sungguh, tetapi banyak kali hanya disampaikan, dikatakan, diucapkan. Nah, hari ini Yesus memberikan contoh perumpamaan yang konkret sekali. Ya, orang yang jatuh dirampok, Imam dan Lewi adalah yang melihat orang yang terkapar itu, dia justru menghindar dan pergi. Meskipun kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ketika seorang imam tersentuh dengan darah atau pergi ke sinagoga dan melihat orang yang menderita, dia menjadi najis, menjadi haram, menjadi tidak dapat untuk bergaul. Dia harus suci, harus bersih. Demikian juga orang Lewi sebagai keturunan imam. Tetapi justru yang menarik adalah yang menolong kita adalah orang Samaria, orang yang dianggap sebagai pendosa, dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai tak layak menolong orang lain. Justru dari tangan mereka, dari tangan dialah orang yang jatuh itu dibantu dan ditolong. Dan saya kira juga demikian kalau boleh dikatakan kita bisa disebut kafir dan kafir oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita tetap menolong tanpa peduli apakah dia beragama A, beragama B, beragama C, beragama D. Tetapi sebagai manusia kita ada hati nurani untuk menolong. Karena sekali lagi kita kembali kepada hati nurani sebagai kepada kemanusiaan kita. Apa bedanya saya dengan orang lain? Yang beragama lain tidak ada bedanya. Ya. Kebetulan saya secara Katolik dilahirkan. Demikian juga yang lain secara Hindu, secara Buddha, secara apapun. Dan inilah cinta kemanusiaan sebagai manusia yang humanitarian love, humanitarian charity. Dan humanitarian charity itu kita diberi karunia yang tak seorang pun tidak dapat, yaitu hati nurani. Suara hati. Cintailah Allah, cintailah sesama manusia. Itu adalah hati nurani setiap orang. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sebetulnya
perintah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia itu adalah perintah dari Allah sendiri. Allah yang mencintai karena Allah adalah cinta. Sekali lagi Allah adalah cinta, dan kita mau apa dalam hidup kita, pada akhirnya kita mencari cinta Allah, mencari Allah. Siapapun juga kembali kepada Allah, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita pasti kembali kepada Allah. Jadi saudaraku terkasih, Yesus mengajak kita untuk menemukan hakikat yang terdalam dari kemanusiaan kita. Dan untuk sampai kepada penemuan hakikat itu bukanlah sesuatu yang, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, ketika orang berada pada titik-titik yang dimana dia terkapar, ya, tidak bisa tidak menemukan bahwa yang membuat dia bahagia justru karena cinta, mencintai sesama, mencintai orang yang menderita, mencintai orang yang nestapa. Ya. Disitulah menemukan itu bukan sesuatu yang gampang. Maka ketika kita melihat pengalaman Bunda Teresa dari Kalkuta, setiap hari sebagai seorang suster, sebagai seorang pengajar di sekolahan, dia melihat begitu banyak orang di pinggir jalan yang mati dan seterusnya, dan di kereta api menemukan kereta api yang penuh sesak dan seterusnya. Lalu muncullah di dalam hatinya, ya, itulah, rawatlah aku. Dan suara itu bergema terus kuat dalam dirinya. Itulah aku, rawatlah aku. Dan suara itu dianggap sebagai suara Yesus. Sehingga akhirnya dia berani mengorbankan, melepaskan kesusterannya, lalu mendirikan suatu kongregasi misionaris cinta kasih. Saudara, cinta kepada Allah kita tahu, ya. Tapi bahwa harus dilaksanakan tidak soal kedua. Tetapi itulah soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga adalah kasih, kasih, dan kasih. No other way, tidak ada cara lain. Semoga kita semua mata batin kita terbuka terhadap perintah yang utama dan paling utama. Dan ketika kita mengalami kesulitan itu, itulah tantangan kita yang paling besar. Dan kesulitan itu seringkali justru terjadi di dekat kita. Ya, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak. Bukan karena mereka baik, tapi justru karena mungkin karena tidak baik, ya, kita mencintai dan berani mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menguatkan kita untuk mencintai hal-hal sederhana dengan kasih, dengan semangat, dan ketulusan yang besar. Menurut saya yang paling kunci adalah ketulusan, kejujuran, ya, tanpa pamrih. Itulah cinta sejati. Tuhan berkati Anda dan saya untuk menjalankan perintah ini dengan sungguh-sungguh dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.